pagi. Hari ini hari Senin, jadi sebetulnya sesuai rencana kita akan siaran. Tapi memang agak terlambat karena mendadak tadi malam tuh Iwet bilang kalau dia pengen yoga pagi ini. Jadi 7.15 ya. Memang Iwet itu paling seneng deh bikin rencana dadakan-dadakan gitu ya. Iya, aku udah terima DM-nya tuh beberapa di Instagram yang nanyain, "Hah, udah jam 7 lewat kok belum muncul siarannya, siaran gak sih Om, Kak?" Makanya nih sebenarnya kan janjian sama Iwet 7.15, aku pikir takut mengecewakan teman-teman yang udah nungguin. Aku langsung nyalain walaupun Iwetnya belum standby, belum siap gitu. Salah kita karena kita nggak bikin pengumuman. Karena kan saya pin tuh di schedule TikTok saya jam 7 memang. Soalnya Iwetnya mendadak dapat jam yoganya. Kayaknya yoganya juga, gimana sih tuh instruktur nggak bisa kasih jam jadwal yang tepat tuh, ilang ngomel. Anywho, selamat hari Senin. Gimana semangatnya hari ini teman-teman sekalian? Nggak terasa ya udah mau akhir bulan Agustus ya. Bener nggak? Udah tanggal 20 berapa nih? 23. Hari ini tanggal berapa sih? Coba deh yang bisa buka kalender. Pokoknya bentar lagi udah mau akhir Agustus kan? Iya kan? 26 bahkan. Udah tanggal 26 Agustus tuh. 26 Agustus, bentar lagi awal September. Oh my. Kalau udah masuk bulan itu udah deh. September, Oktober, November, Desember. Jreng, tutup tahun deh 2024. My God. Yes, September is Virgo season. Berapa banyak yang Virgo nih yang ada di siaran pagi. Hai Cici. Yes, adik aku Virgo. Kemarin aku ketemu dengan beberapa anaknya teman-teman aku juga lagi nungguin recital Virgo. Jadi aku bilang, bentar lagi Virgo season nih. Terus di kanal YouTube meditasi favorit aku juga disebut judulnya juga udah Virgo season. So yeah, kita memasuki Virgo season. Tadi ya maksud, what I'm trying to say first one adalah semalam ya ketika saya lagi journaling sebelum tidur, oh my, udah mau habis nih bulan Agustus gitu. Saya sempat mikir, apa ya rencana atau plan diri yang udah dicanangkan tapi tertunda. Tertunda karena malas, tertunda karena nggak sempet, tertunda karena waktunya belum ada, tertunda karena kegeser prioritas lain yang udah kepepet harus segera dilakukan. Misal, pengen mengerjakan titik-titik-titik di tahun 2024. Nah, berarti kan sekarang udah mau masuk bulan September, Oktober, November, Desember. Udah tinggal 4 bulan lagi loh 2024. Berarti kita tuh tinggal tersisa 4 bulan lagi untuk menjalankan apa yang jadi rencana kita. Iya, nggak usah rencana tahunan. Rencana bulan ini aja tuh banyak buat saya pribadi yang ketunda-tunda. Kayak contohnya, saya tuh berencana untuk mengganti kartu kredit saya dengan poin Kris Flyers. Itu udah dari awal bulan Agustus. Sekarang Agustus sudah mau selesai. Sudahkah saya lakukan? Belum. Kegeser melulu. Tertunda melulu. Ya? Jadi 5 menit pertama ini saya tuh pengen nyolek teman-teman. Coba nanti pada saat break makan siang, lagi sibuk sendiri, lagi bisa ngobrol sama diri sendiri, lagi bisa buka agenda. Coba dilihat-lihat agendanya apa. Rencana atau keinginan pribadi yang belum dilakukan, yang ingin segera dilakukan, yang dari kemarin tuh tertunda-tunda. Ya. Nggak perlu something grande, something major, ya. Bisa kayak saya, pengen ganti kartu kredit, pengen mulai lari pagi, pengen mulai latihan tangan, karena makin tuh tangannya supaya nggak flabby. You know, simple stuff like that. Mulai baca buku. Mulai baca buku tuh juga kayaknya harus kita breakdown deh. Mulai baca buku, boleh nggak kita breakdown lebih detail lagi? Misalnya,
sehari membaca 5 sampai 10 lembar. You know? Because I do that. Kalau saya nggak lembar, tapi menit. Minimal sehari 30 menit saya baca. Baca sesuatu. Bisa baca majalah, bisa baca artikel yang saya lihat di Twitter kah, di TikTok kah, di Flipboard kah. Saya baca gitu, nggak cuma baca headline sama penjelasannya, tapi I dig deeper. Minimal setengah jam tiap hari saya belajar mendedikasikan waktu untuk membaca sesuatu. Terus kemarin ya, akhir pekan, bentar, saya mau bagi sama Iwet. Ini adalah kekurangan diri pribadi aku. Dia sudah selesai. Katanya Dave makin cerita makin naik penontonnya. Iya, penonton kita kan seneng ya diceritain. Selamat pagi. Aku tuh mulai duluan, maaf ya. Soalnya banyak yang DM. Kak, kok pin schedule-nya jam 7? Kenapa jam 7 belum mulai? Jadi gue takut mengecewakan dan membubarkan masa. Jadi gue mulai duluan tadi 7:10. Soalnya kan lo gak ngasih kabar in advance. Lo baru semalam. Kamis nanti yoga nggak? In advance tuh berapa hari sih? Sehari sebelumnya. Udah sehari sebelumnya dong. Ya kan kita terakhir siaran Jumat yang. Oh, jadi harusnya Jumat ya ngasih taunya ya? Iya, kan aku bikin pin schedule-nya tuh Jumat yang teman-teman suka pada nontonin gitu. Ya udah nggak apa-apa. Oh. Yoga baru balik. Terus kemarin gue nunggu juga. Dia sebenarnya udah nyampe Jakarta apa belum? Ternyata udah dari Rabu. Oh. Kamu tuh udah pernah belanja di Aeon? Lu udah pernah belanja di supermarket Aeon Sutra Hall belum? Di mana tuh Sutra Hall? Alam Sutra dong. Oh. Belum pernah. Belum. Oke. Gue mau memberikan apresiasi kepada manajemen yang sudah ngetrain dan menyiapkan standar kepada para pegawai yang melayani di Aeon Sutra Hall. Kenapa tuh? Jadi kemarin gue itu ke gereja, tapi gue pergi ke gerejanya yang di Sutra Hall. Di Alam Sutra. Alam Sutra. Karena kan GPCC ada yang di Alam Sutra, ada yang di Kokas. Karena ponakan gue ada recital di Alam Sutra. Selesai recital, kita pergi belanja nih di supermarket. Halus ya, pamernya halus pisan, halus kayak suaranya Neng Yura. Terus abis itu? Itu corksicle ya? Iya. Gue baru punya loh corksicle. Masa? Dikasih gratis. Sama siapa? Ya belok deh nih ceritanya. Ya, kan gue cuma naruh minum aja. Gue dikasih gratisan karena gue kemarin fashion show di perumahan Alam Sutra. Pulangnya di goodie bag dikasih corksicle. Ternyata corksicle itu kenapa mahal? Karena dia 24 jam bisa tahan panas dan dingin 12 jam ya. Kebalik nggak sih? Panas 12 jam, dingin 24 jam. Oh gitu. Iya, ternyata that's why it's expensive gitu ya. Iya, udah tahu Stanley belum? Belum. Stanley kalau dibakar dia tetap nggak hancur. Siapa Stanley? Ada tumbler juga. Oh, ngapain bakar-bakar tumbler? Nggak kan waktu itu, lucu deh. Bentar ya, ini sebelum kita balik lagi ke Aeon, cerita Aeon Management. Si Stanley ini tadinya tuh nggak laku. Terus abis itu, karena lebih laku corksicle kan. Terus abis itu ada seorang blogger yang bilang gini, sini gue bikin laku. Dibilang gitu ke ownernya. Terus abis itu dia tulislah blog apa segala macam. Terus penjualan meningkat. Makin booming pada saat ada sebuah mobil terbakar. Dia tumblernya Stanley. Stanley-nya masih utuh, Bo. Cuman ya kayak angus-angus gitu. Terus minumannya tetap dingin di dalam situ, walaupun udah kebakar gitu. Oh, lokal Stanley? Enggak dong. Oh, Amerika. Tuh.
kembali ke Ayon ya. Iya, terus udah gitu. Nah, lu nih teman-teman di sini seberapa sering lu kesel kalau belanja di supermarket baru? Gini, kan kalau kita belanja di supermarket yang kita udah terbiasa kan kita udah tahu ya. Oh, telur ada di sini. Oh, madu ada di sini. Benar? Betul. Tapi kalau kita pergi belanja ke supermarket baru kan kita suka lost gitu kan? Iya. Aduh, madu di mana ya? Aduh, telur di mana ya? Aduh, mau beli sabun cuci piring di mana ya? Terus kita berlarian kayak kayak ayam nggak ada kepala gitu. Terus di saat seperti itu apa yang kita lakukan? Nanya. Nanya kan sama orang yang kerja di situ. Heeh. Nah, jengkelnya gue 80% dari kalau gue belanja di supermarket baru kalau gue nanya itu SPG sama SPB-nya itu tuh pada nggak tahu. Jadi gini, Mbak, saya nyari madu. Madu di mana ya? Madu ya? Madu. Ning, madu di sebelah mana ya, Ning? Aisle 3. Aisle 3, Pak. Lah saya iya aisle 3. Aisle 3. Ning, aisle 3 di mana ya, Ning? Dia juga nanya. Kan kesel ya, Bo? Lo tau apa? Aeon Sutra Hall kemarin tempat gue berbelanja. 5 orang yang gue minta bantuan ketika gue bertanya, 5-5-nya membantu gue sampai ujung loh, Wet. Jadi gue bilang gini, Pak saya mau cari mangga di sebelah mana ya? Oh mangga, sebelah sini. Jadi dia nganterin gue ke tempat mangga ini. Terus gue gini, ada 7 mangga di situ. Gue gini, ini mangga yang manis yang mana ya Pak? Yang ini mangga alpukat. Oh aduh boleh tolong dikiloin nggak? Oh boleh, ya udah dia kiloin gue sampai selesai. Udah selesai. Terus gue nimbang, timbangan sebelah mana ya Pak? Lurus kanan. Oke, gue lurus ke kanan. Selesai nimbang gue lari-larian sama adik gue. Madu di mana ya? Gue nyari orang lain. Mbak, madu di mana? Madu, ikut saya Pak. Dia nyet ke ujung sebelah sana. Madu. Gitu, Bo. Ih, hebat deh. Gue tepuk tangan loh sama Ayon. Gitu. Jadi gue happy belanja di Ayon. Ayon Sutra Hall. Ayon tempat lain gue nggak ngeh. Lu biasanya belanja di mana emangnya? Di supermarket. Iya, gue tahu. Supermarket mana maksud gue? Aku tuh pindah-pindah. Kadang aku di Hypermart, kadang di Transmart, di Kokas, Transmart Kokas. Terus Hypermart sih aku rata-rata ya. Iya. Pernah belanja di Kemcik? Kemcik yang di mana nih? Di Pacific Place terutama. Terakhir belanja di situ kayaknya pandemi deh. Mahal. Iya, semua orang kalau gue sebut Kemcik pasti gila mahal banget nih, parah. Tapi emang iya sih. Cuma servisnya mirip kayak gitu. Masa? Bahkan lebih personal. Jadi maksudnya kalau di Kemcik karena belanjaannya mahal dia anterin lu sampai ke unit apartemen lo. Enggak gitu. Cuma maksud gue tuh bener-bener sangat helpful. Jadi yang kayak misalnya gini, ada apel 7 jenis. Tuh dia bisa ceritain tuh, kalau yang ini asem tapi dia gembos, Pak. Kalau yang ini manis tapi crunchy. Yang ini begini begitu gitu. Terus misalnya alpukat gitu ya. Pak, ini alpukatnya baru datang. Jadi kayaknya masih akan agak cukup lama nih, Pak. Gitu. Kalau Bapak sabar, bisa dibeli. Tapi kalau enggak, kayaknya jangan deh, Pak. Gitu. Iya. Itu kayak di All Fresh sama Total begitu kan? Iya, bener. Terus misalnya beli daging juga gitu. Kira-kira mau ditambahin ini nggak, Pak? Bapak mau bikin apa? Sup apa mau bikin apa gitu? Kalau sup tambahin sayap deh, Pak. Lebih enak gitu misalnya. Oh, iya. Gue tuh suka orang yang kan sales assistant gitu ya, yang memberikan asistensi yang jelas gitu. Iya, Gue suka tuh begitu dan gue hebat gitu. bener. Orang-orang Iya. gue tuh sebel ya sama orang-orang yang gini loh. Halo, Assalamualaikum. Roma di sini. Ani ada. Oh, hai. Kemarin pada nanyain nggak? Apa tuh? Kenapa Mas Iwet nggak yoga lagi? Yoga mana gitu? Lagi sakit kemarin. Tuh. Sama sakitnya sampai 2 minggu. Terus kemarin habis dari Bali. Tuh, Baru balik gitu. lagi. Gitu. Gitu. Cool ya dia ya. Dia cool banget ya. Makan. Tuh, makan katanya. Lu kasih tamu lu kasih makan apa Nek Norit? Kue coklat, kek coklat.
Oh, yang dibikin sama Rena IP ya? Iya, lu mau nggak? Enak banget. Ah, enggak, udah 3 hari. Ya enggak dong, ntar baru gila. Iya, kayak gitu Kemcik, balik lagi. Enak nggak? Iya, Enak kan? Ya kan? Gitu. You are very not thoughtful, not demure. lu terlambat, tren itu gue udah bosen dan enak lo baru ikutan. Ya tapi lu nggak pernah pakai di siaran pagi, mana gue tahu. Nggak pernah pakai, lu aja nggak pernah memperhatiin gue, gila Lu ya. nggak ngomong, lu nggak menggunakan dalam kalimat. Ini apa sih baru Senin pagi udah berantem, gila ya? Oh iya benar. Iya itu, gue tuh paling sebel ya Iwet ya sama orang yang gini, nggak tahu tapi nggak ngaku tahu, ngerti nggak lo? Ya. Kayak kemarin, gue itu kan pergi fashion, gue kemarin itu ngebantuin temen gue Lady Botero fashion show sama Lady siapa? Lady Botero. Kenapa lagi? Kenapa namanya Lady Botero, Bo? Itu brandnya dia. Oh, itu baju anjing ya? Bukan, dia itu pemilik Bishon Champion. Iya, tahu. Tapi baju anjing dia bikin. Bukan, dia kolaborasi sama desainer baju anjing. Ah, pusing nggak lo? Loh, bentar-bentar. Lady Botero ini brand apa? Brand anjing. Kan tadi kan ditanya ya, itu brand anjing ya? Lo bilang bukan. Lu nanya itu brand baju anjing, bukan. Desainer baju anjing beda lagi. Dan desainernya itu jualan bajunya. Menurut lo baju-baju anjing yang kemarin gue fashion show harganya berapa? Coba lo tebak. Mahal, pasti 10 jutaan, ada kali itu 5 jutaan. 10 juta, lu sama tumbler Corkcicle, lu 10 juta. 20-30 juta saya itu baju-baju jaing yang kemarin gue fashion show yang dipakai sama anjing. Jas gue aja nyewa cuma 750.000. Baju anjing gue 30 juta. Bentar ya. Jadi gini. Kemarin itu Lady Botero itu brand anjing. Lady Botero pemilik Bishon anjing yang kemarin kita bawa fashion show. Oke, jadi model anjingnya. Lady Botero dia ternak anjing. Ya. Oke. Anjing champion. Ya. Oke. Dia kolaborasi sama desainer baju jaing. Ya. Namanya Vincent siapa? Brandnya gue lupa dah. Oke. Si Vincent ini bikin baju jaing. Ya. Di-show-kan bersama si anak-anaknya Lady Botero. Ya. Masing-masing manusia membawa si jaing-jaing. Ya. Ada yang beli. Stylistnya tanya siapa? Stylistnya Karen Delano. Ya. Karen Delano dibayar buat stylingin jaing. Sama kita orang. Lu sama jaing sama. Iya. Sama. Udah. Baik, Kak. Have a great day. Baik, Adip. Kamu nggak mau lihat video aku fashion show sama Jaing, Yoga? Terus, lu amazed nggak? Baju-baju anjing 20-30 juta itu ada yang beli? Lu amazed? Ada. Ada, Bo. Pasarnya ada. Dan itu tuh baju-baju anjing haute couture gitu. Itu bahannya apa tuh namanya, bahan mengkilat-kilat gitu kan? Apa tuh namanya? Ada istilahnya tuh bahannya tuh. Aduh, bahan renda-renda kayak baju-baju Bridgerton gitu. Kayak baju-baju perempuan Bridgerton gitu. Oke, nanya lagi. Gunanya apa fashion show itu kemarin? Ya lu pakai nanya gunanya lagi. Ya gunanya untuk bersukaria aja, untuk ngasih lihat bahwa manusia bisa berdandan, anjing juga bisa berdandan sama kayak pemiliknya gitu sih. Oke. Udah itu aja. Nah, si Lady Botero ini Apalagi dia kenapa? gue masih kenapa namanya Lady Botero? Ya dia suka aja. Botero tuh artinya apa? Bishon apa Oh, gitu? singkatan. Iya.
Bishon ternak anak, Botero. Aduh, gua nggak ngerti. Dan ntar lu tanya sama Yosi ya. Yosi siapa lagi? Yosi yang punya Jolly Time. Yosi Jolly Time kenapa? Jolly Time Popcorn, yang punya popcorn Jolly Time. Heeh. Dia itu hobinya piara anjing, Bishon. Ah, panjang ya? Capek gue ngejelasin sama lo. Nggak perlu semua tuh ada tujuannya, Nek. Orang kaya aja pengen hambur-hambur duit, dia buang duit pengen fashion show anjing. Nggak ada tujuannya. Tuh, orang kaya aja pengen menikmati hidup. Bukan orang capek kayak kita yang belanjanya di Superindo. Oh. Saya mah bebas. Dia mau jadi Lady Botero kek, Lady Angkasa Pura kek. Habis gue bingung. Gue tuh kemarin lihat story lo tuh gue gini. Ini kegiatan puyeng macam apa lagi? Ada orang fashion show gendong-gendong jaing. Nah, tunggu ya. Lu akan semakin puyeng. Tunggu dulu. Kan kemarin Belum selesai kepuyengan ini. Belum selesai. Nih ya. Ini lebih gila lagi nih, Wet. Ini lebih gila. Lebih gila lagi. I'm listening. Kemarin itu kan yang jadi model atau disebut muse, Iya. itu bukan orang sembarangan ya. Maksudnya adalah Melanie Kartadinata, Vivi Batuta, Ana Siantar, terus ada influencer yang punya Hollywood itu siapa sih, Jackson. Terus ada Jackson tuh yang followersnya banyak itu. Eber. Yang koko-koko itu. Koko itu lo kenal? Enggak, gue tahu aja suka ada di explore gue. Nah, ya. Dia kan baru bikin Holy Wings yang di Canggu apa yang gede banget kan? Nah, gue nggak ngerti deh. Jackson, terus ada. Ada loh nomor telepon si Jackson itu. Mau ngapain lagi? Ya, lu tuh keren nomor kalau kayak. Ih. Aduh, udah, gue cerita dulu. Terus Mary yang punya anak, pokoknya influencer, keluarga influencer, April Lamokalu. Semua orang yang datang jadi muse itu udah dandan, udah menyiapkan waktu, dan semua nggak ada yang tahu kalau itu acara apa. Hah? Orang gila kan? Jadi Bentar. udah dandan. Dandan atas biaya diri sendiri juga? Nggak dong, disiapin. Oh iya, oke. Dandan, udah pakai baju, terus semua tuh duduk nanya sama Karen, Karen, ini acara apa sih? Orang gila nggak? Hah? Menurut gue yang gila adalah orang-orang yang datang dong. Lu juga nggak tahu itu acara apa pas datang? Gue mah udah tahu. Gue gini, nggak ada yang lebih gila daripada kita. Kita mau menyiapkan waktu hari Sabtu ke Alam Sutra yang jauhnya ngalang-ngalahin ujung Berung, didandanin JR dari jam 1, tapi lu nggak tahu ini acara apa. Yang gila siapa? Bukan yang ngundang, tapi lu yang mau. Nggak, bertanya, sorry, dapat apa lo semua? Ucapan terima kasih sama goodie bag. Goodie bag-nya Corsicle ini? Corsicle, sama ada tempat minum anjing, makanan anjing, minyak wangi anjing. Kenapa lo mau? Karena kan kalau gue Yosi teman gue sama Karen teman gue. Nah, bagus ya. Nah, intinya adalah the moral of the story, Wet. The moral of the story adalah Iwet, tunggu. Iya, gue dengerin monyet. Ini lu mah kasar deh sama gue. Oh. Lanjut. Gue masih, Sabtu pagi? Gini. Sabtu siang malah. Sabtu siang. Bo, Alam Sutra tuh Sabtu macet banget loh. Jack, gue tuh di jalan 3 jam loh. Iya, gue tahu. Gini. Lu bareng sama Transformer kan? Bukan lagi, Wet. Gini, my point of this, teman-teman sabar ya, teman-teman sabar. Gini, kenapa kita semua melakukan apa yang kita lakukan tanpa tahu acara ini apa? Karena diminta temen, diminta orang yang kita kenal, ya kan? Jadi, gue tuh gini, oh betapa gampangnya ya ternyata kita itu melakukan sesuatu hanya karena permintaan orang yang kita kenal. Ya apa enggak? Betul. Sekarang gue tahu kenapa banyak di sosial media yang marah-marah sama buzzer politik.
Ayam, 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 ayam. Wow, I didn't see it coming. Oh my God, from Lady Botero, ternak bison ke buzzer politik. Waduh, sebentar ya, gue panggil dulu Abang Bajainya. Bang, sini bang. Abang Bajai bawa buzzer, berisik banget. Ayam, ayam, ayam. Gawat. Karena gini, sabar ya teman-teman ya. Bentar, bentar, bentar. Ini semua pemirsa keder. Abang Somai, Abang Baso, tahan dulu. Sabar dulu. Tenang, tenang, semua tenang, tenang. Ini juga, ini Abang Baso sama Abang Somai semua juga keder. Kagak ada perintah tiba-tiba suruh belok. Iya, sabar, tenang. Tahan dulu. Tahan ya abang-abang ya. Tahan. Oke, lepas kacamata. Oke, siap mendengarkan. Gini Iwet, kan otak gue tuh kan gak terlalu gede ya. Ya. Gue itu dari, kan yang kemarin demo peringatan darurat itu hari apa? Dari hari Kamis ya. Hari Kamis. Iya. Kan hari Jumat, isi sosial media itu, at least orang yang gue follow. Iya. Itu semua tuh pada marah-marah dan pinpointing buzzer-buzzer politik dan KOL yang tidak ngepost keadaan darurat negara kita itu logo biru itu. Peringatan darurat. Iya, gue tuh bertanya-tanya Wet gini, emangnya kenapa sih kalau mereka nggak ikut menyuarakan suara pedulinya? Ya. Emangnya seberapa besar sih pengaruh buzzer-buzzer politik itu? Terus gue lihat konten-konten di TikTok itu ya, ada yang katanya dapat tawaran memecah belah untuk bikin konten memecah belah pada saat hari Kamis. Bukan memecah belah, membentuk narasi baru. Iya, iya. Tapi soalnya yang dipakai sama si orang yang gue tonton bahasanya memecah belah. Iya. Katanya honornya gede banget, dengan 3 kali tweet dia bisa pensiun jadi orang di Indonesia. Tapi dia menolak. Lebay, nggak sampai segede itu tapi gede. Iya. Terus Gue gini, what? Terus gue kemarin syuting ketemu beberapa selebriti gitu, ada yang di DM disuruh take down postingan darurat gawat itu, ditawarin puluhan juta. Gue gini, what? Sebegitunya apa ya gitu. Terus kan orang banyak marah-marah tuh. Ini gila ya, orang yang lu follow, orang yang lu dewa-dewakan ternyata adalah buzzer yang tidak punya hati nurani gitu. Gue tuh bertanya-tanya, emang kenapa sih biarin aja sih kalau mereka nggak mau posting? Gue tuh awalnya gitu, Web. Iya. Kenapa sih orang sebegitu marahnya ketika selebriti atau influencer yang mereka kenal tidak ikutan posting gawat darurat? Iya. Gue tuh hati kecil gue bertanya, otak lu nggak bisa mencerna. Ketika terjadi event Lady Botero kemarin, Iya. gimana kita semua kumpul ngariung di satu ruangan, meluangkan waktu, nggak tahu mesti ngapain, nggak tahu sebabnya apa. Kenapa kita ngumpul di situ hanya karena dicolek sama teman kita ngedengerin kayak kerbau dicocok hidungnya, datang gitu hari Sabtu siang, karena teman kita nyuruh. Sekarang gue tahu, oh itu, ya buzzer sama influencer tuh itu ya. Kenapa orang-orang yang kesel sama mereka tuh karena kok bisa sih lu menyuarakan sesuatu yang menggerakkan massa tapi nggak bener gitu. Iya. Udah itu aja, Wet. Gue sekarang ngerti kenapa orang tuh geram terhadap mereka. Udah itu. Bentar, hubungannya Lady Botero sama buzzer politik gimana? Ya Lady Botero kan ceritanya sama seperti buzzer gitu, yang dia menggerakkan orang-orang menyuarakan kumpul yuk. Nah orang-orang ini nggak tahu kenapa gue mesti kumpul, ngapain gue kumpul di sini, kenapa gue mesti dandan. Iya, dia ikut aja. Ikut aja. Jadi sebenarnya betul, it's all about trust. Yang kita tuh marah sama jengkel sama buzzer politik sama influencer yang menurut kita tidak menyuarakan hati nurani kita tuh karena kok lu violate our trust ya gitu. Itu kan. Lady Botero bukan influencernya. Lady Botero adalah yang menggerakkannya. Tapi yang lebih gila lagi nih, Lady Botero menggunakan orang lain untuk menggerakkan orang-orang ini. Bukan Lady Boteronya kan? Kalian kan diundangnya sama Yosi sama Karen. Iya. Ya, mirip kok analoginya.
Ya, Ada seseorang di atas sini menggunakan pihak lain untuk menggerakkan orang lain gitu. iya kan? Iya. Kita Cuma tuh kalau Lady Botero cuma dapat korsikal sama parfum anjing, kalau yang di sini dapat duit gitu ya. Iya. Tapi lu udah paham kan kenapa rakyat begitu sebel ketika public figure, influencer, KOL, idola mereka tidak bersuara. tunggu, ntar lu jawabin itu. Cuman Iya. yang gua mau bilang sama lu, ternyata gitu ya, Wet ya. Kita tuh sebegitu mudahnya ikut sama orang yang kita rasa kenal. Betul. Sementara belum tahu loh orang itu sebenarnya baik apa enggak. Iya. Dan apa yang dia suruh kita kerjain itu ada manfaatnya buat diri kita belum tentu loh. Tapi Belum kita tentu. percaya aja gitu. Betul. Berasa bego nggak loh? Berasa bego. Iya, 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 iya. Good, good, good. Berasa Bag- bego gue. Bagus, bagus banget. Di situ gue tahu gini, oh emang gue tuh rakyat ya. Iya, 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 Gue iya, perwakilan rakyat Indonesia yang belanja di Superindo, yang disuruh datang nggak tahu ngapain, gue datang. iya, iya. Capek nggak lo kayak gitu? Capek gue. Capek. Heeh. Lain kali akan lebih berpikir nggak lo? Lain kali iya. Lain kali akan lebih kayak menganalisa segala sesuatu dulu nggak untuk kayak sebelum lo mengatakan, iya gue mau datang. Iya. Gue akan pertanyakan dari ujung. Bagus. A to Z gue akan tanyain. Ngapain lu nyuruh gue datang? Acara apa ini? Gue dapat apa dari lo? Iya, iya. Apa Tahu benefitnya apa enggak? kira-kira? Apa impactnya kalau gue sampai datang? Iya. Betul. Iya, Aja lo. iya. Good, good point. Very good point. Apa tadi lu bilang? Kan lu nanya sama gue, lu tau nggak kenapa rakyat marah? Oke, jawabannya gini. Ini kan semua lagi berjuang supaya si undang-undang tersebut, keputusan MK tersebut tidak diubah. Heeh. Betul kan? Iya. Nah, supaya ini kemudian jadi terpecah konsentrasinya, hadirlah nih seseorang yang membuat narasi baru. Hmm. Ya nggak? Narasi barunya supaya orang melupakan Hmm. si masalah perubahan undang-undang tadi. Hmm. Dibikinlah narasi-narasi baru, tapi kan dia nggak mungkin bersuara sendirian ya. Hmm. Hmm. Digerakkan sama dia. Hmm. Dia bayar influencer, dia bayar media. Supaya apa? Supaya tiba-tiba banyak orang menyuarakan sesuatu yang berbeda lagi. Hmm. Iya nggak? Dan ceritanya macem-macem tuh. Ada yang tiba-tiba cerita narasinya adalah, aduh takut banget ya kalau ini sampai jadi kayak tahun 98. Oh, oke. You know? Jadi orang dibikin pecah. Oh iya ya, kalau misalnya jadi kayak tahun 98, waduh kacau dong nih. Mm-mm. Ada lagi yang bilang nanti Indonesia tuh baik-baik saja kok. Mm-mm. Pembangunan terjadi di mana-mana, infrastruktur terjadi ini itu segala macam. Mm-mm. Tujuannya apa? Supaya orang lupa. Supaya orang belok. Kayak tadi lu lagi mau cerita soal Ion, tiba-tiba gue ngomong dengan korsikel dar. Mm-mm. Terus kita sempat belok kan? Mm-mm. Nah, cuma lo jago, lo balikin lagi gitu. Iya. Itu sebabnya orang marah. Ketika public figure, tokoh idola mereka tidak bersuara. Lo harus bersuara, karena kalau enggak, ini dipecah lagi nanti. Gitu. Iya betul. Itunya gue setuju. Gue mau meluruskan ada komentar tadi Om Raden bilang gini. Contohnya nggak tepat. Kalau Dave kan datang ke eventnya Lady Botero nggak tahu apa-apa. Orang yang datang demo itu tahu. Iya, gue tidak mengikulkan datangnya gue ke Lady Botero, tapi ke gini loh. Justru sebelum Gue luruskan. itu, sebelum Gue luruskan. Gue luruskan. Kan yang Gua banyak di roasting itu adalah selebriti yang pergi ke IKN itu loh. Bukan, gini. Sorry. Gue lurusin ya. Guys, kita nggak ngomongin menyamakan orang yang datang ke Lady Botero sama yang datang ke demo. Enggak. Bukan itu. Yang kita omongin adalah orang-orang yang datang ke Lady Botero ini sama dan mirip dengan orang-orang yang disuruh menyuarakan sesuatu yang sebenarnya nggak benar. Beda. Iya, sama poinnya gue adalah ternyata memang begitu ya Iwet ya. Emang nature-nya kita tuh percaya sama orang yang kita
Kenal. Kita anggap kenal. Gitu. Nah, yang dimarahin itu adalah tadi balik lagi gitu ya. Ini kan kemarin tuh ada aksi gerakan unfollow, Oh gitu. block, cancel, segala macam. Karena itu tadi ada segelintir orang yang menerima uang banyak sekali ternyata. Ya, intinya tuh gini ya kan banyak yang bilang gini, aduh kakak sensitif topik, hati-hati nanti di ban. Oke, we get the warning. Intinya tuh gini, kalau gue tuh gini ya Wet ya, lah ya lu aja pilih dengan bijaksana dan seksama siapa orang yang lu akan berikan rasa percaya lo. Ya, gue kalau sampai kita di ban, gue akan bersuara. Kalau sampai kita di ban, gue akan ngomong bahwa keji sekali. Kita nggak bisa menggunakan platform untuk bersuara, untuk berbicara. Tapi kalau band itu pasti bersuara dong, karena kalau band nggak ada suaranya, Benar. jualannya apa? Iya, kalau Cong itu beda lagi ya. Nggak, karena menurut gue harus ada yang menyuarakan ini, Bo. Iya. Dan jangan, teman-teman tuh jangan kayak next topic please, next topic please. No. Tapi Lu satu ya. jangan apatis, nggak boleh. Lu harus belajar, lu terima obrolan kayak begini. Gini, ada satu content creator di TikTok yang aku suka gitu ya, cara dia berpendapat. Dia bilang gini, perempuan, dia itu KOL strategis sebenarnya konten-kontennya dia. Dia bilangin, ini tuh apa yang kita lihat terjadi sekarang itu adalah kebangkitan kaum menengah. Iya, Kaum menengah. iya, iya, iya. Kaum menengah gitu. Jadi Ya. people power itu ya memang kaum menengah gitu. Ya kita ini. Lu harus tahu, Bo, kaum menengah seperti kita ini tuh adalah buah si malakama, tau nggak lo? Gue kali, lu mah bukannya kaum atas. Nggak, denger dulu. Please dengerin ini baik-baik. Kaum menengah itu adalah orang-orang yang di-push terus untuk bekerja, untuk menghasilkan, untuk ditarik pajaknya, untuk berkarya, untuk berusaha dan sebagainya, tapi paling nggak diperhatiin. Iya. Gini logikanya. Kaum bawah itu pasti dapat bantuan. Segala bansos lah, segala inilah, segala itulah, segala macam. Bener nggak? Bener nggak? Sampai sini bener? Bener Pak. Kaum atas nih, yang atas banget, itu pasti mendapatkan apapun yang mereka mau. Mau berbisnis, mau membuka usaha, mau ngapain. Mereka deket nih elitis. Sama pemegang kekuasaan. Karena pemegang kekuasaan juga membutuhkan mereka. Win-win dong. Yang di tengah dapat Kita. apa? Dapat apa gue tanya? BPJS susah. Iya. Bener nggak? Iya. Nah kalau lu nggak bersuara, mau sampai kapan lu diperes terus, bro? Iya. Iya Nggak bro. capek lo? Capek bro. Udah yoga, udah savasana juga hidup nggak baik-baik aja bro. Ya kan? Gitu. Makanya Iya. jadi maksud gue kayak ya nggak heran akhirnya kesel gitu loh. Akhirnya marah. Yang dibela tuh selalu gitu, rakyat kecil, rakyat kecil, rakyat kecil. Yang atas mungkin kelihatannya nggak dibela, tapi aduh Tuhan. Yang di tengah gimana? Yang di tengah gimana? Sebenarnya kita tuh kayak nanggung semuanya gitu. Lu tuh tapi KTP lu mana sih? Orang terdaftar di mana sih? DKI Jakarta, Oh berarti lu boleh kerja di Jakarta ya? monyet. Masuk lagi lo, pinter gue siram kopi lo. Enggak, kalau peraturan itu nanti berlaku, gue nggak boleh lo kerja di Jakarta. Gue tuh Tangerang, Nek. Gue kayaknya udah mau siap-siap, gue mau jualan sayur di pasar di BSD. Apa lo, kalau lo lihat nanti gue live isi gue itu jualan sayur, karena gue udah siaran, gue udah nggak bisa nge-MC di Jakarta. Gue tuh ya, mengenai itu gue tuh cuman mau ngomong gini ya. Aduh, capek ya, Bo. Capek, udah, gue udah nggak mau. Hop, Enggak, gue nggak Hop. mau. Gue mau ngomong. Bentar, biarin gue tuntasin ini. Oke. Siapapun kita yang naik menjadi orang-orang yang ada di posisi itu, kita belajar yuk untuk bicara, mengeluarkan pendapat,
mengeluarkan kalimat itu dipikir dulu dan dipertanggungjawabkan. Iya. Bener gak sih? Yalah. Ingat gak sih bahasan kita awal-awal dulu, Bo? Bikin gaduh. Iya. Atau jangan-jangan emang sengaja Iya. biar ke distract obrolannya. Iya. Gini, kalau gue pensiun jadi MC, gue tahu sekarang gue mau ngapain. Gue mau jualan makanan di Fresh Market. Iya. Lu udah Kayaknya pernah lebih enak deh. Makanya gue katakan gue pengen pindah ke kaki gunung. Udah deh. Aduh, udah nggak usah kaki gunung lu terlalu idealistik. Lu tuh hidup di dalam dunia apa tuh dunia rekaan tuh apa ya, Wet? Dunia fantasi, fairy tale. Oh, fairy tale. Oh, Ya, oh. gue dunia fantasi bareng sama monyet bekantan. Bisa di Tangerang aja, Tangerang udah cukup kaki gunung, BSD Alam Sutra, Bintaro gitu udah cukup kaki gunung. Lu kapan terakhir, lu pernah gak sih main ke Utopia namanya Utopia, distopia gitu, aduh puyeng. Lu main ke Fresh Market Bintaro, lu udah pernah belum? Belum. Ya kan? Sekarang makin rame, tahu nggak lu bawa Fresh Market Bintaro itu anak-anak puyeng Jakarta pada jualan bikin ini, bikin misua, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Lokin aja Loka Indah sekarang buka di Fresh Market Bintaro, baby. Gue tahu. Gue nggak mau jualan sayur. Apa? Gue mau jualan somai. Iya. Ya balik lagi jadi abang-abang somai. Nah, nih. Sekarang Iwet, bahkan pasar itu kayaknya sekarang udah nggak ada yang jualan barang makan, barang masak. Jadi kayak sayur, daging gitu udah tergusur. Sekarang makanan produk jadi semua, Nek. Kayaknya orang rumah tangga di Bintaro udah nggak ada yang masak deh, yang kayaknya sekarang nyarinya yang udah jadi gitu, yang Iya. Padahal gue seneng lo masak. Kenapa? Padahal gue seneng lo masak. Lu KTP Jakarta kelakuan lu masih kayak di Madiun. Orang Jakarta udah nggak ada yang masak, bro. Ih, lu menghina orang Madiun. Ih, parah banget. Ih, Bukan, orang Madiun tersinggung. Lu mau digeruduk sama orang-orang Madiun. Lu menggiring opini publik untuk membenci gue. Maksudnya orang Jakarta udah gak ada yang masak, pada beli jadi, pada nge-grab. Bener gak? Tuh. Iwat, stop it! Ntar gue Iwat, lu menggiring opini publik, Iwat! Saya Madiun. Madiun tersinggung. Iwat gila ya? GoFood, ya kan? You know what I mean lah. Tek-otek dia alias takut, guys. Iya. Lucu juga ya. Udah tahu orang-orang tuh lagi sensitif sekarang, gampang banget digerakkan. Ingat. Ya, itulah. Gue kan meniru politisi-politisi aja. Gue lihat itu, wah anginnya ke sini. Oke, kita hajar gitu. APPM. Apa tuh APPM? Asosiasi Penjual Pecel Madiun. Ya, tapi gini. Ini Aduh, kok panas ya tiba-tiba? Kenapa ya? Kayak bisa sabotase di AC gue. enggak, ini Panas banget, Bo. Ngapa ya? buka deh. Mungkin lu baru kebakar. Tapi gue pakai lekbong. Tuh. Pakai lekbong. Guys. Tuh. Aduh, ibu saya pembuat sambal pecel. Pecel Madiun enak. Gue tuh nggak bilang kalau pecel Madiun nggak enak loh. Kenapa jadi bergulirnya ke arah situ? Gila ya. Madiun bersatu, anjir. Tenang, chill. Ini yang gue bilang kan, makanya hati-hati bersuara, hati-hati kayak kemarin gini. Kemarin gini. Ada satu orang gitu ya, gue nggak akan sebut namanya siapa. Dia profesinya tuh bukan MC, bukan moderator,
Terus tiba-tiba, gue nggak akan bilang ya profesinya apa karena ntar ketahuan. Terus dia bilang, apa gue jadi moderator aja ya? Bisa kayak gue jadi moderator? Terus gue bilang gini, jangan deh, Bo. Gue bilang gitu. Kenapa? Gue bisa kok nanya-nanya gitu. Kayaknya gampang. Mungkin kalau cuman baca aja bisa. Moderator tuh pekerjaan sulit sekali loh. Nomor satu, lo harus punya knowledge-nya. Dua, lo harus bisa menguasai pembicaraan. Menguasai itu bukan maksudnya lo kemudian jadi fokus utamanya, enggak. Tapi lo harus bisa kelihatan di belakang, tapi lo yang mengendalikan semua. Itu moderator, bukan? Setuju ya? Yang ketiga, ini yang paling sulit menurut gue. Moderator itu harus believable. Dia harus bisa memilih kata yang tepat, menggunakannya dalam kalimat, menyetir pembicaraan tanpa terasa dia menyetir. Bener nggak? Jangan deh, nggak bisa kayak gitu. Lu belum bisa, gue bilang gitu. Terus dia gini, oh gitu ya? Iya. Sulit loh, Bo. Karena gini, kayak kita ngobrol kayak gini aja ya. Itu kadang-kadang kan suka kelepasan kata-kata yang seharusnya tidak kita gunakan. Iya. Gue sih nggak pernah kelepasan. Lu aja tuh yang menjebloskan gue. Nggak, tapi lu setuju nggak sama poin gue? Gue tuh moderator, lu provokator. Ini gue moderator, memancing emosi lu tanpa terasa. Elunya kepancing. Tapi lu setuju nggak sama gue, Bo? Nggak mudah, Bo, jadi moderator, jadi MC. Live gini tuh nggak gampang loh. Kelihatan aja kayak kita ketawa-tawa gini menurut lo. Kalau misalnya tadi Dave itu belok ya dari Lady Botero, tiba-tiba ngomongin buzzer politik. Kalau kagak jago, you die. Bener nggak? Iya, nggak karena tapi sebetulnya gue tuh Dia masih Madiun, panik. Bukan. Oke. Aduh. Enggak. Speaking of tadi kebiasaan masak. Moderator Madiun anjir. Dan sebelum itu, iya. Gue juga gampar ya lo. Gue gondrongin terus lu gue jambak ya. Anjir, gue mau digondrongin sama dia. Asik guys, gue mau dibayarin tanam rambut. Ingat, tanam rambut gue ngambilnya udah gak bisa dari rambut gue sendiri. Dari betis. Bukan, Iwet. Gini, gue tuh mau membahas ini juga gini. Kayaknya memang orang Jakarta dan sekitarnya ya. Jadi kayak Bintaro, BSD, Alam Sutra, dan penghuni kota Jakarta. Udah semakin sedikit ya yang rumah tangganya masih masak. Iya apa enggak? Setuju. Tahu dari mana? Satu, pasar basah tuh makin jarang loh. Ya. Sekarang lu bilang ada digantinya pasar modern. Betul, pasar modern. Nih, adik gue itu agen properti ya. Ya. Dari analisa adik gue sebagai agen properti, pasar modern itu yang jualan lapak bahan mentah semakin sedikit, Wet. Iya. Sekarang tenant-tenantnya itu adalah barang jadi semua. Either kuliner jadi seperti di fresh market, jajanan quote-unquote kekinian gitu. Atau baju, sandang pangan papan, kopi-kopi, daging-daging wagyu gitu yang udah jadi tinggal dipanasin gitu, Nek. Bahan mentah tuh udah semakin sedikit lapak bahan mentah. Ya. Terus kalau lu bergeser ke pinggir dari luar Bintaro gitu ya, ada pasar modern Graha gitu. Yang ke Jumereke nawarin lapak buat bahan mentah. Sepi, Bo. Gak ada yang beli. Ya. Itu tandanya apa? Orang udah jarang yang masak kan? Tapi giliran jualan makanan siap jadi, rame dah. Rame dah, gitu nadanya. Rame dah. Nah gitu. Gitu. Nanti orang Bandung marah. Rame dah. Rame dah. Gitu. Gue ngobrol sama si Eda. Eda, rame kada? Kau lihat? Rame.
Aduh, capek banget ya Allah. Gitu. Ngerti nggak lo? Ngerti. Tapi gue setuju kok sama lo. Waktu itu kan sempat sempat terjadi eh eh, perubahan budaya, orang jadi pada masak pada saat pandemi tuh. Ah, Karena semua orang kan kumpul di rumah. ah. Sehingga banyak yang masak. Tapi ini karena udah balik lagi ke normal, orang udah mulai sibuk. Tadi ada yang bilang, kenapa kayak gitu? Karena memang suami istri bekerja. Iya. Sehingga akhirnya dipilih yang praktis tuh seperti apa? Ya udah, pesen aja makanan. Nah, sama yang pada tinggal di kompleks. Karena adik saya tinggal di kompleks di Tangerang ya. Tangerang Selatan. Kalau jam makan siang, jam 10, jam 11 gitu. Itu rame deh tuh. Motor-motor pada masuk ke dalam komplek. Motor apa? Gojek, GrabFood. GrabFood sama catering bawa-bawa rantang. Oh, catering juga. Iya, ngantar dari rumah ke rumah gitu. Gitu, Bo. Iya. Jadi yang masak itu udah, masak is a luxury. Plus, betul, suami istri dua-duanya kerja nggak ada yang masak. Yang punya asisten rumah tangga. Bo, asisten rumah tangga yang bisa masak sekarang menurut lo banyak. Sedikit. Asisten rumah tangga sekarang jarang yang mau masak. Mereka cuma mau masak buat diri sendiri. Bener apa enggak? Betul. Hmm. Betul banget, betul banget. Makin pinter nih Mas Dave nih analisanya abis main sama Bichon. Kayaknya Bichon ini mengintrik Iya. Bener pola kan pikir ya, Mas Dave nih. Hah? betul. Ya kan ibu-ibu ART sekarang cuman mau bebersih, nyapu, cuci setrika, dia akan nanya ada mesin kan? Iya. Iya. Setuju gue, setuju banget. Suruh masak. Nggak mau pasti. Iya sih, iya. Aduh, ya Allah. Sesek. Gitu. Gue nggak tahu deh tuh arahnya kemana tadi. Gue cuma pengen point out itu aja bahwa makin jarang orang yang masak kok. Iya bener kok, bener. Jadi kalau lo mau buka usaha, ada ibu-ibu yang lagi pada buka usaha catering deh di komplek-komplek. Gue baru mau bahas itu tadi. Sebenarnya peluang bisnis catering tuh gede sekali ya. Makanya kan gue pengennya begitu nanti ke depannya. Kan gue punya catering sehat mutual gourmet tuh. Tapi Iya. kan masih cater ke person ya. Gue tuh pengen melayani rumahan Iya. Jadi bisa aja nanti kayak bikin pesta, makanan sehat. Iya. Atau catering gue ngincernya gitu. Catering yang melayani rumah gitu loh. Iya. Sebenarnya ya, kalau misalnya bisa dibikin di apartemen gini kan lumayan ya. Ini kan Nah. ratusan unit loh. Jangan dapurnya di apartemen dong. Maksudnya Oh, iya. melayani penghuni apartemen. Iya. Emang, gue nitip brosur ya di apartemen. Anjing. Emang monyet loh. Bantu kali usaha temen. Gue dapat apa nyet? Sorry ya. Gue bukan macam buzzer-buzzer yang bisa dicucuk hidungnya, diminta-minta, disuruh-suruh tanpa gue tahu apa benefitnya buat gue. Gue tuh tersinggung deh, Iwet. Gue kan gabung ya di lu gabung gak sih di grup WhatsApp penghuni komplek lo? Enggak. Kan gue gabung ya. Terus kan di grup WhatsApp para penghuni ini. Terus kan itu ibu-ibu itu kan pada jual, ada aja yang jualan kan. Walaupun ada pengumumannya nggak boleh jualan. Tapi ada aja keripik paru ready, keripik rendang ready, cheese stick ready, tahu yunyi siap drop gitu. Kalau cheese stick, tahu gitu ada aja gini. Bu, saya pesen ya, di drop nanti sore ya Bu. Bu, saya pesen ya, saya ini. Gue pikir gue mau broadcast ke grup message, grup WhatsApp penghuni nih. Gue kirim flyer mutual gourmet gue. Nggak ada yang respon loh nih. Tersinggung loh. Gue tersinggung loh gue gini. Jahat deh ibu-ibu di sini. Giran cheese stick, keripik paru lu pada beli. Catering gue lu nggak mau beli. Najong lu semua. Mungkin jangan yang porsian gitu, Bo. Di teras gue ada burung merpati pada mampir. Biar apa nyet? Lu cerita soal burung merpati lo itu. Gue kaget kok jadi banyak burung merpati. Iya kan? Mungkin lo emang harus bikinnya yang kayak oke, ayam
ayamnya 1 ekor gitu. Ayam bakar sehat nih Bu gitu. Seekor 25.000 gitu misalnya. Apa burung merpati itu Abang Siomay? Intel ya? Mungkin loh. Coba lu lihat ada mikrofonnya nggak? Sama ada kameranya. Kan di TikTok suka ada yang burung dara dipasakin kamera terus diterbangin. Jadi kayak drone gitu dia. Gila lu. Ih, kenapa? Ya udah gitu aja sih sebenarnya cerita gue. Terus apa? Kita mau kemana nih? Gue udah mulai bingung nih mau dibawa kemana. Gue jadi kepikiran. Apa jangan-jangan ya? Lu mah setan ya? Gue kan orangnya gampang kepikiran. Tutup. Hah? Mungkin ya sih Nek, itu burung merpati ada pakai mikrofon. Terus gue lihat juga, jangan-jangan di gue juga ada. Oh, nggak ada di gue. Tapi ya, gue dibanding merpati yang ada kameranya tuh nggak, yang paling gue takut apa sebenarnya? Apa? Ada ular di dalam kloset. Lu lihat nggak sih kemarin tuh di Instagram ada berita, ada orang di Thailand dicokot ijibnya sama ular. Ularnya keluar dari lubang itu, dari lubang kloset, hup gitu digigit. Masa? Oh, ada gambarnya. AI kali Nek. Ada AI bisa gigit ijib, gimana ceritanya? Ya, bukan, maksudnya ularnya dibikin AI kali itu mah. Enggak, berdarah-darah kelihatan. Itu mah cuma terjadi di Thailand. Kalau Indonesia nggak gitu yang. Kalau Indonesia itu di septic tank bukan ular tapi lele. Ya lelenya udah makan banyak banget, jadi gede banget, naik ke atas juga. Gue paling takut loh sama itu loh, bener. Oh iya, coba sekarang kita ngomongin ketakutan ya. Ya. Gue kalau ditanya gue paling takut apa itu? Gue takut ular sama ular di dalam kloset. Ih, gue takut banget. Gue kalau bicara ketakutan ya, gue tuh ketakutan apa ya? Gue tuh takut tenggelam, Wet. Dalam kisah cinta? Najis. Dalam masa lalu? Lo pernah punya trauma? Takut tenggelam dalam kenangan. Enggak, gue tuh takut tenggelam di laut. Enggak, tapi lu pernah tenggelam di laut nggak? Nggak mau dan nggak mau. Iya, maksud gue tapi pernah nggak sampai lu takut? Enggak, cuman gue kan kita lagi ngomongin ketakutan. Gue tanya sama lo. Emang lo pernah digigit ular biji lo sampai lo takut? Gue balikin ke lo, pernah emang lo? Enggak kan? Ya amit-amit gue sampai angkat kaki lo, takut gue. Ya enggak kan? Enggak selalu yang ketakutan itu ada latar belakang traumatiknya. Gila ya? Menurut gue tau gak lo ketakutannya sebenarnya apa? Apa? Lo nggak bisa mengontrol si lubang kloset itu, lo nggak tahu di balik lubang kloset itu ada apa. Sama kayak lo ketakutan lo dengan tenggelam di laut itu karena lo nggak bisa mengontrol dan lo nggak tahu apa laut itu isinya. Wah, lu boleh nggak sih agak bermanfaat sedikit nih siaran kita daripada lu ngomongin ketakutan sama lubang kloset? Nggak, tapi bener nggak? Lubang klosetnya terhubungnya sama septic tank, Nek. Ya tapi kan kalau di apartemen gini septic tanknya jauh di bawah. Ya ularnya juga capek kali, mesti manjat ke lantai 37. Nyampe lantai 37 dia udah langsing, udah jadi cacing. Sampai 37 dia udah kayak kita lagi half marathon, bau udah kurus banget. Daya caploknya dia juga udah lesya. Tapi memang ketakutan pada kegelapan, hal-hal di balik kegelapan itu berawal dari lu tidak bisa mengontrol kegelapan itu. Itu sebabnya gue nggak pernah mau nonton film horor. Apa? Lu suka nonton film horor? Thriller, gue nonton. Gue enggak, gue mau thriller, mau horor, gue enggak.
Enggak. Gue udah pernah cerita kan sama teman-teman di mana gue di prank sama teman-teman gue nonton film. Karena gue udah pernah di podcast gue udah pernah. Iya kan? Gue nggak akan pernah mau lagi nonton film horor. Podcast siapa? Yolo, goblok. Kasar banget, gila mulutnya. Lu pakai nanya podcast siapa, jelas-jelas podcast gue cuma ada Yolo. Gue kayaknya nggak tahu deh yang mana. Ini gue ceritain ulang ya sebagai tutupan megah ya. Kasar banget gue. Kesel gue abis sama si Iwet. Nih, gini, gue tuh kan gak suka nonton film horor. Karena gue tuh gampang kepikiran. Terus gue ditrik sama temen gue Doni Lim. Dia bilang, Valentine gue inget tuh. Nek kita nonton film Valentine yuk. Film apa Bo? Gue bilang gitu. Di FX, di IX. Wih Allah masih IX. Masih zaman dulu banget. Film mengenai kisah cinta ibu dan anak. Gue gini, ya ampun sedih banget. Gue gitu. Iya Bo, Valentine soalnya. Yuk. Udah nonton, duduk. Pokoknya they distract me. Gue duduk di tengah-tengah, diapit, gak bisa keluar. Begitu jreng. Anjing, ini film horor. Tapi gue udah ditahanin, tangan gue dipegangin. Emang sih filmnya judulnya Mama. Tapi bukan kisah cinta anak ke ibu yang sentimental gitu. Lu masih inget kan film Mama zaman dulu itu? Film Mama itu, ibunya itu jadi nying-nying. Lu tau nying-nying gak sih? Jadi ibunya itu bisa merangkak dari lantai ke ceiling. Gitu, Wet. Jadi tiba-tiba nanti ibunya ada di ceiling gitu. Gitu. Very scary loh, motherfucker. Gila, gue takut banget. Merinding. Oke? Jadi gue sepanjang film tuh gue gitu ya. Terus ada satu adegan, jadi orangnya tuh lagi makan gitu. Terus kamera dari depan, si mamanya, si setannya itu udah di atas gitu. Dia nongol gitu. Terus udah dong, udah kan Neng, nggak selesai nonton, udah gue dipulangin. Gue kan tinggal, gue malam-malam gue di kamar gue mau sikat gigi nih. Gue gini, aduh anjing gue takut nih. Gue lagi sikat gigi, kita sikat gigi tuh gimana sih Wet? Gini kan. Gini kan? Ini kaca. Lu ambil lihat ke atas gitu ya? Lu nonton deh, Mama ada di Netflix. Ini kan kaca. Gue lagi sikat gigi. Sambil sikat gigi gue gini. Aduh, ini kamar gue udah gelap lagi nih. Yang nyala cuma lampu kamar mandi. Ini nanti kalau gue buang busa gue ke sini, terus gue nengok di kaca gue ada si Mama, gimana ya? Jadi gue sambil sikatan gini. Aduh Tuhan Yesus, gimana nih gue? Aduh udah pada tidur lagi nih adik-adik gue gitu. Jadi gue sikat gigi, terus gue ambil air, begitu air tumpah-tumpah, terus gue mau buang dong, Wet. Mau nggak mau kan gue harus begini dong. Gue begini. Tapi gue takut begini, takut ngelihat kaca. Lu tahu gue buang, jadi sepanjang gue buang sama kumur-kumur gue gini. Gue gini, gue nggak boleh lihat kaca karena gue takut. Jadi gue jalannya mundur. Gue matiin lampu. Bego. Dia hilang dari supaya gue nggak begitu ngelihat kaca, dan gue takut si mamanya ada di ceiling gue begitu. Itu loh, Nek. Dan gue naik ke tempat tidur juga gitu gue. Gue gitu. Gue takut, Bo. Gue takut lihat ceiling. Gue takut begini. Bo. Mama. No. Itu ketakutan gue. Film Mama. Lu nonton Six Sense gak sih? Six Sense Bruce Willis ya? Iya, yang sama anak kecil. Yang anak kecil bisa lihat Saiton. Nggak selesai. Itu membuat gue mandi melek. Takut kalau gue merem ada di sini. Gue nggak bisa bawa begitu-begituan. Gue nggak bisa. Gitu kan, kepikirannya tuh suka hal-hal kecil. Padahal ya film Mama itu kan horor cemen, horor norak, tau nggak lo? Ya, aduh, udah yuk capek. Udah capek ya? Lo bayangin apalagi gue, lo aja ngedenger ceritanya capek, apalagi gue tuh menjalani kehidupan itu. Udah Acin. Mama pamit ya. Besok kita balik lagi ya.
Besok jam berapa nih, Cin? Jam 7. Nih sekarang gue abis cerita gini, ntar gue sikat gigi gue kepikiran nih, Bo. Gue sikat gigi nggak mau lihat kaca nih. Please videoin. Please videoin. Gue pengen lihat lo jalan merayap lagi. Ketemu besok jam 7 ya. Ah.